punya 2 keponakan, nggak bisa dipakai apa. Jauh banget sama pendidikan. Dua-duanya nggak mau sekolah, kemarin UTS nggak mau ikut, apa-apa. Tante minta ini, minta itu. Baru mau UTS, baru mau sekolah. Siapa saya suruh bimbing ya? Jadi tante berguna nggak ya buat masa depannya dia? Takutnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jadi... Ujang nih, ribut-ribut aja nih. Aduh, lagi jenuh, lagi jenuh. Kenapa nih tiba-tiba ada tamu nih? Halo. Halo. Tiba-tiba banget, tiba-tiba banget. Tadi habis keliling, bingung nyari jalan ke Pro 2 karena belum jamnya, tak aja dulu kesini dah. Terus lihat kok kayak Jadi malu. malahan ribut-ribut. Iya, Ngomongin apa sih? ngeluh. Soalnya ini punya keponakan, dua-duanya nggak mau sekolah sama sekali. Nggak tahu faktornya apa. Gimana ya caranya ya Nah, membimbing? kebetulan nih, ini adalah orang-orang yang di bidang pendidikan juga nih. Ada 1.000 guru dan juga kita kenalan aja ya. Kenalan aja dulu, siapa tahu beliau ini bisa membimbing keponakan saya gitu Boleh, ya. boleh. Mungkin Kenalan dong. kenalan dong. Oh ya, saya Emi Moge. Kak Emi, oke. Halo, saya Arno Kak. Kak Arno. Saya Yogi, Oke. sama. Udah kenal dari bulan lalu gitu ya. Berarti Berarti dari kelas inspirasi, terus ini dari 1.000 guru Bali. Oke, berarti bayangannya ada 1.000 nih. Oh enggak? Enggak, itu Naruto, mohon maaf. Oke. Iya. Oke, berarti kegiatan kakak ini di kelas inspirasi ngapain sih kak? Siapa tahu keponakan saya nih lagi nonton gitu ya, lagi ngedengerin gitu ya, keponakan-keponakan Biar jadi online. inspirasi sama Moge Oke. gitu loh. Jadinya kalau misalnya di rumah dia ngajarin ponakannya biar jadi ada inspirasi dalam belajar. Belajar. Oke. Soalnya kan profesinya nggak guru nih, jadi nggak Iya. tahu gimana proses Profesinya membimbingnya. sekarang jadi apa? Pegawai kontrak ya? Coba apa kontraknya? Siapa tahu ada bos lewat gitu ya. Oke, gimana sih Kak Emi? Oke, Moge mau tanya dulu nih, berarti ponakannya SD atau SMP, SMA? Aduh, ada Kebetulan SD. sudah graduate di Melebihi dong ya. SD ada, SMP ada. Waduh, dua-duanya males nih. Mulai dari SD nih ya, apalagi dah. Gimana gadget nggak sih Kak Emi ya gitu. Iya, benar. Pokoknya harus permintaan. Boleh nggak selesai UTS itu saya main HP 2 jam? 2 jam Kak Emi, itu gimana sih Kak Emi gitu? Oke, nah jadi sebenarnya kalau kami, saya dari kelas Inspirasi Bali, itu merupakan gerakan komunitas ya Kak ya. Jadi kelas Inspirasi ini ada di beberapa titik di daerah di Indonesia. Oh, Salah banyak satunya ya? ada di Bali. Iya, benar banget. Jadi kita itu mengajak kakak-kakak relawan, baik relawan pengajar ataupun relawan dokumentator untuk mengajar sehari di sekolah dasar tentang profesinya. Jadi kalau Moge nih misalnya sebagai penyiar atau mungkin yang lain Pegawai. pegawai gitu kan ya, atau mungkin ada yang sebagai betul satpam hansip ya, ya dokter misalnya atau profesi yang lain. Nah itu kita ajarkan ke adik-adik sekolah dasar seperti itu. Berarti terkhusus ke SD aja ya? Ke SD aja kalau untuk saya kelas punya inspirasi keponakan Bali. SMP gimana? Kalau SMP biasanya akan ada sesi lain, tapi kalau di kelas Inspirasi Bali itu kita menyasarnya ke SD. Kenapa di SD ya? Karena menurut kita SD itu adalah adik-adik yang perlu banget kita buka wawasannya. Profesi itu tidak hanya yang mungkin mereka sering lihat kayak guru gitu kan, atau dokter, tapi ada banyak nih sekarang misalnya YouTuber, ya, gamer juga. Nah itu kan mereka profesi baru yang sebenarnya harus kita kenalkan ke adik-adik SD. Yang Gitu. penting jangan promosinya judol ya. Nah itu jangan. Itu dampaknya negatif banget ya. Ya. Kalau Kak Arno itu di mana ya Kak? Ini udah kelihatan nih. Guru Bali, oke. 1.000 guru Oh di Bali. 1.000 guru Bali itu kayak gimana 1.000 sih guru sistemnya? Kalau 1.000 guru Bali itu sama, sebenarnya tujuannya juga nyasarnya ke SD. Tapi bedanya kalau kelas inspirasi itu kan profesi. Kalau kita semua orang boleh ikut mengajar ke satu sekolah dengan materi yang fun learning gitu. Jadi kita punya topik sendiri, misalkan tentang lingkungan atau tentang sampah. Nanti kita atur tuh dari kelas 1 cocoknya apa, kelas 2 cocoknya apa, kelas sampai kelas 6. Kayak gitu. Oke, berarti terkhusus di SD aja gitu. Iya, betul. Jadi SD. ada dari kelas 1, 2, 3, 4, sampai 6 itu beda-beda semua. Beda-beda topiknya, tapi masih nyambung. Tapi kalau untuk keponakan saya tuh nggak mau sekolah, topiknya yang cocok apa tuh? Kalau yang topik cocok- hidayat. Jangan gitu. Lanjut Kak. Kalau yang cocok sih menurut saya kita cari aja metode yang pas buat dia belajar sih. Iya, dia mumet belajar sih Kak. Gitu. Biar nggak mumet tuh
apa? Harus gimana tapi saya aku gitu. pengen tahu dulu, berarti ini konsep dari kelas inspirasi dan juga 1000 Guru Bali ini konsepnya adalah relawan ya, Betul. relawanan ya. Kenapa sih suka sama bidang relawan yang dalam Relawan, dunia iya, pendidikan gitu ya? Dan kenapa Oke. memutuskan bisa jadi relawan secara tulus ikhlas gitu kan, ngajar adik-adik terkhusus SD lagi, apalagi SD ya, Berarti tuh kayak nggak ikhlas bandel-bandel. ngajarin ponakannya ya? Ikhlas. Ikhlas. Tapi kan bukan profesinya jadi guru, jadi kan Hmm. harus tahu nih gimana sih sistem belajarnya biar fun gitu mereka. Tapi kenapa sih kakak bisa fun gitu ngejalanin jadi relawan Iya, gitu dan ya? bergerak dalam bidang pendidikan. Pendidikan gitu, terfokus pendidikan. Karena dulu Karena boleh. dulu. Oh, iya, iya. Tapi kalau ini latar belakangnya apa sih? Saya Kebetulan ini ada ukir-ukiran. latar belakangnya ini ya, dinding coklat. Kalau saya sih kerjanya sehari-hari itu di BMKG. Oh, wow. double job deh. Jadi ini memperkirakan situasi terkini kenapa kemarin itu hujan badai. Hujan banget, isi petir lagi itu. Oh, mungkin itu penyebab keponakan saya nggak sekolah. Iya, males ya tiba-tiba pengen di rumah aja. Mungkin Karno nggak bisa nih ngubungin gitu ya. Namanya- Moge, ini cuacanya gimana nih gitu kan. Nggak bisa ada info. Ponakannya tergantung cuaca Iya, ya. moodnya. Moodnya Betul, ya, betul. mood swing dia soalnya. Jadi Jadi kalau berarti misalkan- sehariannya di BMKG. iya betul. Jadi apa perkirawan? Saya observer ini, observer gempa. Oh. Jadi kalau ada gempa Oke. di sekitar Bali dan Nusa Tenggara bisa calling. Oh, berarti Oh iya. Iya, kebetulan di rumah saya suka gempa lokal. nggak paham. Masih Gempa kecil. lokal. Oh, Makanya iya. kadang-kadang ya ibuku masak centang jerong. Oh, iya. Gempa di dapur, Gempa oke. di dapur. Berarti kalau jadi So, observer. Observer, berarti terkhusus di Bali, NTT sama Masuk juga Jawa Timur, Oh, Jawa. NTB juga. NTB. Bali Nusa plus Jawa Timur. berarti Ya, Jawa Timur sepotong lah. Oke. Tapi kok jadi terjun ke dalam dunia relawan pendidikan itu kayak gimana sih, Karno? Nah, ceritanya ada dulu dan kenapa memutuskan kok saya bisa jadi relawan gitu. Iya. Gimana ya? Jadi kan saya aslinya Gimana ya? Nggak tahu ya. Saya juga bingung. aslinya kan bukan Gimana? orang Bali ya. Oh, Aslinya bukan aslinya orang dari Bali. Saya orang Makassar. Oh, dari Sulawesi Dari dong, Sulawesi ya. ya. Terus kan datang nih ke Bali, kita kerja di Bali. Pengen punya temen nih, tapi nyari temen kan ya kita nyari yang sesuai visinya lah, kayak yang positif apa gimana. Udah ikutan 1000 Guru Bali gitu, nyari temennya di sana. Emang itu tahun kapan sih? Aku di sini 2016, Ah. ikut 1000 Guru Bali dari 2017. Oh, 17 berarti kurang setahun lebih. setelah gitu ya. Iya. Terus Tinggal di Bali. kenapa sih mau jadi relawan ya? Kalau dibilang relawan tuh dengernya kan ada pepatah nih, kalau gajah mati meninggalkan gading. Nah, saya pengen mati tuh meninggalkan sesuatu manfaat gitu. Tak kirain Arnold mati meninggalkan warisan. Warisan pendidikan untuk anak-anak SD. Betul. Kayak Nanti kapan-kapan bolehlah tengok ke halaman rumah saya gitu ya. Betapa bandelnya mereka, buku pun nggak diambil sedikit pun gitu Jadi ya. jangan digalakin. Oh, gitu. Diapain? Dicubit. Ya Pak, itu Temenin Pak. belajar dong. Kak. Oh, oke. Berarti dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ya, Iya, mengabdi betul, ya betul. untuk dalam dunia pendidikan Iya. gitu ya. Kalau Kak Emi sendiri gimana tuh? Di kelas inspirasi Si Bali, ya. Apa sebelumnya ikut juga nih 1000 Guru? Oke. Kenapa udah kenal nih dari lama sama Kak Arno gitu ya. Cuma beda alur aja. Betul. Satu alur cuma beda dari Beda komunitas. jurusan gitu ya. Gimana nih ceritanya Kak? Kalau sama Karo kita kenal sama-sama di kelas inspirasi Bali juga oke. gitu. Jadi kalau saya pribadi ya itu kan memang awalnya sempat ngajar juga di beberapa sekolah internasional. Jadi ngelihat di situ dan ada di Bali juga ngelihat ada ketimpangan ya antara kita sekolah lokal sama sekolah yang Oke, internasional. ini berarti kayak tren TikTok zaman sekarang ya. Kesenjangan sosial. Tahu. Nah, jadi di situ ngelihat bahwa apa ya ada yang bisa kita bantu gitu. Meskipun kita nggak bisa langsung mengubah dunia dan mengubah sekolah itu kan, tapi seenggaknya ada satu hal yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Terus join waktu itu Indonesia Mengajar. Ya, Indonesia Mengajar, tapi penempatannya di luar Bali setahun di Kepulauan Sulak Maluku Utara. Nah, ya singkat cerita setelah setahun di situ balik ke sini. Jadi sama nih sama kayak Karo mau nyari komunitas yang teman-temannya itu juga sepemikiran gitu loh. Kata relawan mungkin terdengar sangat mulia sekali ya. Memang
kita ada maksud, ada niat ke situ, tapi memang tidak rutin seperti guru yang setiap harinya mengajar ke sekolah. Jadi berarti ada waktu tertentu. ada waktu tertentu yang kita cari. Nah, setelah itu ketemulah sama teman-teman di kelas Inspirasi Bali di tahun 2019 ya. Waktu itu KI Bali 6 kita adakan di Buleleng. Buleleng yang Di pertama. Buleleng. Enggak, itu udah KI Bali yang ke-6 yang saya join. Ya, sekarang KI Bali sudah yang ke-9. Gitu. Tapi di waktu tertentu tadi yang bisa kakak ajarkan ke murid-murid itu di hari apa aja, di waktu kapan aja? Oke, jadi kalau kelas Inspirasi Bali itu kita ada momen. Jadi misalnya tahun ini KI Bali 9 kita adakan di bulan apa. Nah, itu kita sepakati. Setelah itu kita open rekrutmen untuk relawan. Jadi relawan pengajar ataupun relawan dokumentator itu bisa berasal dari se-Indonesia. Ya, jadi kenapa kita bisa katakan mereka relawan? Karena mereka mulai dari keberangkatan, nyiapin metode pembelajaran, bahan ajar, mereka itu dengan dana dan waktu mereka masing-masing. Ya, tidak ada donatur apapun ya. Swadaya ya. Swadaya masing-masing ya. Kalau Beli Yogi mau jadi Aku ini suat ya? sembada aja. Kalau misalnya mau jadi relawan gitu persyaratannya paling minimal kayak gimana? Apa Kak? gitu ya. Nah, kalau di kelas Inspirasi Bali sendiri yang pertama itu mereka paling tidak sudah lulus sarjana satu ya. Terus kemudian dia memiliki profesi kalau relawan mengajar. Ya, karena kan yang diajarkan adalah profesinya. Ya, mengenalkan profesinya kepada adik-adik. Terus kita ada 7 sikap dasar ya. Salah satunya bebas kepentingan tadi. Nah, misalnya nih, saya dosen di Politeknik Nasional. Saya tidak secara langsung memperlihatkan tempat saya bekerja. Ya, brandnya, tapi hanya profesinya aja sebagai dosen. Atau misalnya dokter nih di rumah sakit tertentu sebagai dokter, tidak ke rumah yang sakitnya. umum-umum aja berarti. Betul, seperti itu salah Ada nggak satunya. yang memperkenalkan profesinya sebagai relawan? Semua kita sebagai relawan. Mungkin siapa tahu yang punya pengalaman cuma relawan aja tapi tidak berprofesi itu bisa diterima Kak? Biasanya mereka ada yang freelancer ya mungkin ya, freelancer. Jadi kayak mereka misalnya konten creator. Nah, mereka akan mengajarkan tentang konten creator tersebut gitu. Kerja mandiri istilahnya kalau Iya, bahasa betul. Indonesianya ya. Oh my god, so Tapi smart. kalau ngajar-ngajar kayak gitu, kalau di Provinsi Bali kan tadi kakak bilang di Buleleng aja nih, gitu. Di Buleleng aja bagus. Enggak, setiap tahun beda. Buleleng kayak gitu. Oh, Ampun, mikrofonku jatuh. 9 kabupaten di Buleleng, di Bali gitu kan Kak, Gini, ya? berarti biasanya kita giliran. Oh, Jadi oke. misalnya KI Bali 6 kemarin kita adakan di Buleleng, terus KI Bali 7 kita adakan di Nusa Penida ya kan ya. 7 di Bunutan ya. Kemudian yang ke-8 kemarin kita adakan di Kintamani, Bangli, terus yang ke-9 kita adakan di Payangan Gianyar. Gitu. Udah Sudah semua keliling. Lang Berarti Buana gitu. yang tahun ini udah dilakukan. Akan Kapan Akan. tuh? Bisa di-spill mungkin? bisa di-spill ya. Oh, boleh. Boleh Pakai nggak tea nggak? Ya. Jadi untuk tahun ini akan diadakan sekitar bulan Juli. Bulan Juli Betul. ya. Jadi pantenginnya nanti kita bakalan cari tahu di mana ya. Tapi kita mau tanya dulu sama Kak Arnold nih. Kak Arnold, kalau 1000 Guru tuh kayak gimana aja sih proses rekrutmen sebagai relawan? Apa Setahu sama gitu kan? Setahu aku tuh kalau 1000 Guru tuh ada interviewnya gitu loh. Jadi ada seleksinya juga kalau kau pengen Dia join. searching ya? Oh, of course ya. Mungkin bisa diinfoin. Kalau di 1000 Guru itu kita sekarang kan udah melewati di Traveling and Teaching 2021 yang ke-21. Yang ke-21, oke. Jadi kalau 1000 Guru itu punya kegiatannya ada Traveling and Teaching, kita jalan-jalan sambil ngajar. Terus ada lagi Traveling and Giving, kita jalan-jalan sambil memberi. Oh, traveling and giving gitu ya. Oke. Terus satu lagi Smart Center. Oke, kalau yang traveling otaknya? Oke, lanjut. Lain-lain lah. Jadi sama sebenarnya dengan kelas inspirasi. Kalau kelas inspirasi kan dia sekali setahun ya Kak Emi ya. Nah, kalau kita di 1000 Guru itu bisa 1 tahun itu 3 kali. Oh, banyak juga ya? Jadi kita juga sama, udah keliling Bali, udah sampai Nusa Penida, Nusa Lembongan, terus Jembrana, Buleleng. Yang terakhir ini kita di Jatiluwi. Di Tabanan. Di SD 3 Jatiluwi. Oke. Kalau bedanya kan kalau kelas inspirasi itu banyak beberapa sekolah. Kalau 1000 Guru itu cuma 1 sekolah. Cuma 1 sekolah. Jadi makanya kita lebih
selektif lagi karena yang kita butuhin tuh relawannya setidaknya 18 orang aja. Berarti minimal atau maksimal? Minimal 18 orang. Maksimalnya juga sekitar 24 lah. Berarti itu siswa yang tergabung. Relawan. Iya, maaf nggak fokus gitu. Dia keponakan di rumah soalnya. Belajar gitu. Jadi sekitaran 24 ya, 24, kurang maksimalnya ya. Berasa kayak KKN ya. Iya. Karena kan satu sekolah yang terakhir ini SD 3 Jatiluwih itu siswanya cuma 31. Itu udah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kelas 1 sampai 6. Jadi berasa Laskar Pelangi ya, itu sekolah ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan yang ngajar kan jadi bingung juga nih. Betul. Terlalu ramai ya, Kak? Iya. Enggak, lebih ke les privat ya jadinya. Satu-satu. Lumayan kan. Oke. Lebih fokus nggak sih jadi muridnya, Kak? Ada nggak sih memang kakak ngajar gitu kan? Kakak berarti ikut jadi relawan, maksudnya langsung terjun? Kebetulan ngurus ya sekarang. Udah ngurus ya. Kakak langsung terjun. Bukan. Terjun payung. Bajunya nih. Bajunya menggambarkan apa nih? Terjun langsung gitu kan. Nggak hanya apa murid-murid gitu, langsung ngajar. Bukan terjun dari atas kan? Jadi kalau saya itu kan bagiannya kreatif nih, bagian kreatif. Jadi kita ikutan survei sekolahnya, kita ngecek sekolah ini cocok, habis itu kita yang atur mau ngajar apa sih di sana. Sekolah yang macam apa nih biar relawan datang ke instansi tersebut, Kak? Kalau kita lihat pertama kan, kita lihat dulu jumlah siswanya sih, lebih ke situ. Karena jumlah siswa itu berbanding lurus dengan bantuan juga. Jadi setelah itu kita ke sana, kita survei apakah gurunya ini menerima kami dengan baik apa enggak gitu. Setelah itu kita lihat lagi, diterima ya. Kita lihat lagi kan fasilitasnya apa, terus kita bandingkan lagi muridnya seperti apa gitu. Cocok nggak ini kita datengin gitu. Tapi waktu-waktu kakak survei itu ada kesulitan nggak sih, Kak? Iya, jadi ada tantangan nggak sih selama survei? Tapi sejauh ini ada nggak sih kayak misalnya penolakan tuh kayak setahu aku belum ada deh ya. Kayak semua pada welcome juga ya. Yang paling menantang itu sebenarnya kita kan kalau tinggal di Denpasar nih udah tahu ya sekolahnya sangat bagus. Fasilitasnya ya, akomodasi dan akses. Udah mulai maju ya. Terus nih kalau udah masuk kita ke daerah-daerah yang pelosok, kayak kaget aja gitu. Ada sekolah yang masih belum ada keramiknya. Atau ada sekolah yang plafonnya hancur. Atau ada sekolah yang toiletnya belum bagus gitu. Nggak ada pintunya ya? Iya, nggak ada pintunya lagi kan. Ya, siapa tahu sekolahnya itu back to nature ya. Apalagi nih kayak seperti yang Kayo kita bilang kan, maksudnya siswanya minim nih. Kayak kita lihat kan beberapa sekolah itu paling 100-200 nih. Sampai ke sana loh, kok ini cuma 31. Dari kelas 1 sampai kelas 6 lagi ya, Kak ya? Terus ada yang 42, 56, padahal mereka nih berprestasi. Tapi kurang menunjang nih. Bahkan yang SD 3 Jatiluwih itu nggak ada nih guru olahraganya. Jadinya guru apa dan nih? nggak ada guru laki-laki lagi di sana. Hal itu yang sangat menantang nih, kayak seru banget. Kita jadi kayak, ayo nih kita ke sana. Jadi sebenarnya ada kriteria khusus juga ya kenapa sekolah itu dipilih kayak gitu ya. Seru banget. Kalau misalnya dari kelas inspirasi melakukan hal yang sama juga nggak sih? Kayak ada survei yang dilakukan juga, terus dipilih juga yang mana sekolah-sekolahnya. Ya, kalau di kelas inspirasi Bali juga tentunya ada survei dulu. Jadi biasanya kita akan tentukan kabupaten yang mana dulu nih yang akan kita sasar di tahun ini. Nah, setelah kabupatennya kita lihat juga dari data kecamatan. Jadi kita lihat dari data Dapodik, kemudian kita juga berkoordinasi sama Dinas Pendidikan. Setelah itu kita langsung survei ke lapangan. Jadi di lapangan kita akan cross check lagi nih, sama nggak datanya dengan yang kita dapatkan di Dapodik. Nah, terus kita lihat juga kondisi dari sekolah, baik itu anak-anaknya, guru, kepala sekolah, kemudian fisik sekolahnya juga tentunya, dan juga akses ke sekolah tersebut. Ya, karena biasanya yang kita lihat semakin masuk ke dalam sekolahnya, aksesnya kan akan semakin sulit. Tapi biasanya teman-teman relawan itu yang semakin dicari. Menantang gitu. Relawan suka nebas lapangan. Iya, bisa ditantang nih. Mumpung bawa ini kan.
tiba-tiba potongan gitu ya. Oke. Iya, iya. Terus. Jadi setelah kita survei itu, kita akan bahas lagi sama teman-teman relawan yang mana akan kita tentukan. Biasanya setiap satu sesi per tahun itu biasanya kita nyasar 5 sampai maksimal mungkin sekitar 8 dan 9 sekolah. Oh, nggak banyak Dasar. juga ya? Tapi dalam sehari dapat berapa, Kak? Dalam sehari. Jadi dalam kegiatannya itu, nah bedanya tadi sama teman-teman di 1000 Guru Bali, kalau di kelas Inspirasi Bali itu sendiri kegiatannya 1 hari di semua sekolah sekaligus. Oh, Jadi relawannya oke. akan banyak. Kalau kemarin perkiraan lebih dari sekitar 100 ya kalau digabungkan relawan pengajar, relawan dokumentator, panitia lokal, fasilitator itu sekitar 100-an. Kita akan sebar ke semua sekolah yang sudah kita survei tadi. Setelah kita sebar, kita akan ada namanya program acara refleksi ya. Oke. Jadi kita merefleksikan apa sih teman-teman yang sudah teman-teman lakukan tadi, teman-teman dapatkan setelah mengajar seperti itu. Oke. Saya Disebar. kira diserbu tuh ya 100 relawan Enggak. satu sekolah, ramai banget tuh ya. Lanjut nanti lagi so culture lagi anak-anaknya. Iya, Tapi Sekolahnya tadi ada kan apa? kondisi sekolah dari Kak Arnold yang dapat di SD Jatiluwi. Jatiluwi ya, Iya. salah satu di SD Jatiluwi. Kalau di Kakak, tepatnya di SD Ada beberapa SD di Payangan. Dibayar. Ya, untuk tahun Gianyar ini. Ya. Betul. Itu dia. Ih, seru banget ya. Tapi ini kan orang-orang bilang sering ya kalau belajar tuh ngebosenin, malas gitu ya. Gimana sih cara dari teman-teman kelas inspirasi dan juga Dan 1000 juga, guru gitu ya untuk membuat yang ikut tuh happy, apalagi anak-anak. Anak-anak jadi tantangan sendiri loh karena anak-anak cepat cepat bosan bosan. gitu. Apalagi Sama nih mereka kayak keponakan saya terkena ya. virus velocity kan. Apalagi statue-statue semuanya terkena. Udah gitu kan. metal gitu Iya. ya. Itu gimana sih Kak dari Oke. Kakak sendiri? Oke, yang kalau kita lakuin sih biasanya kita akan sortir dulu ya. Biasanya teman-teman yang relawan yang daftar itu pasti kita akan konfirmasi mereka profesinya apa, Oke. metode apa yang akan mereka lakuin nanti ketika mereka ngajar. Nah, contoh misalnya kemarin ada salah satu relawan Kak Destia ya, dia profesinya sebagai apoteker. Ah, Jadi oke. apoteker itu tidak hanya memperkenalkan penyakit dan obatnya Obat saja, aja. tapi dengan metode permainan. Jadi pakai ular tangga, di mana ular tangganya itu ya papannya besar. Sudah ada tuh kalau sakit A, jadi obatnya ini. Ah, Nanti oke. kalau bisa jawab anak-anak baru bisa lanjut lagi ke apa namanya? Games yang berikut kotak berikutnya seperti Lebih itu. enak nggak sih jadinya Lebih ya, enak dan video game iya ya? betul, dan anak-anak tuh lebih apa ya, lebih ingat jadinya, tidak hanya teori aja tertulis gitu aja, tapi mereka bisa praktek langsung dengan gaming tadi, dengan permainan tadi. Oke. Ya. Pengen Oh. jadi ikut boleh nggak Kalau sih? obatnya adalah kantong kering, solusinya kerja. Kerja. Kayak beli yogi ya. Boleh. Dan satu lagi biasanya anak-anak SD itu ya, memang sih tantangan karena mereka nggak Iya. bisa diam cepet bosan. Betul. Tapi yang seru itu adalah anak-anak SD yang jujur. Maksudnya yang kalau kita lihat tingkatan pelajar ya, Iya, gitu, iya, iya. mereka masih murni. Kalau mereka senang ya mereka akan ikut banget. Tapi kalau Happy. mereka udah ngerasa bosen nih, ya Bosen. mereka akan meninggalkan meninggalkan gitu ya. itu, gitu loh. Oh, jadi itu jadi bahan evaluasi berarti Salah ya. satunya. Jadi kalau anak-anaknya masih interest, berarti itu permainannya cukup efektif lah Betul, ya. betul. Tapi ada nggak sih permainan selain ular tangga itu yang memang buat anak-anak fun buat belajar sih Kak? Ada beberapa. Jadi itu kita kembalikan ke tim relawan pengajar. Betul. Ya, jadi kalau relawan pengajarnya semakin dia kreatif ya, semakin kreatif dan semakin bisa diterima oleh anak-anak, itu biasanya akan semakin menyenangkan buat Iya, anak-anak. kalau Itu misalnya kalau- nggak ada yang mau ikut, suruh roll depan, roll belakang. Penjas nggak sih? Kalau dari kelas inspirasi Bali kayak gitu metode pembelajarannya cocok nih ya, jadi referensi lah ya. Ya. Kalau saya di rumah boleh nggak sih kayak gitu metodenya buat keponakan? Boleh banget. Boleh banget gitu ya. Kalau dari guru 1000 guru Bali gimana? Dari guru metodenya? 1000 guru. 1000 Dari guru Bali oleh guru gimana untuk nih guru. Kak Arno? Siapa tahu keponakan saya dengerin nih. Ya. Kalau 1000 guru Bali kan kita tidak mesti harus berprofesi seperti apa. Ya. Mahasiswa pun yang belum bekerja boleh ikut. Karena kita udah punya topik-topik apa yang harus kita ajarkan. Nah, jadi kita adakan technical meeting nih kepada teman-teman relawan. Terus kita kasih tahu nih, kelas 1 ngajarinnya ini, kelas 2 ngajarin ini, kelas 3 ini. Kemudian kita suruh mengembangkan. Itu pernah mereka buat semacam role play. Jadi ada yang jahat sebagai bakteri karena Oke. emang topik kita tentang sampah. Oke. Kemudian ada yang super super bersih. Terus ada super Udah sampah. super Iya. Lagi Iya, lagi. kayak gitu. Ada Promax-nya nggak? Betul. Jadi habis itu kan mereka bikin aja role play, acting gitu. Kalau misalkan si super sampah ini datang, kamu akan sakit kayak gitu-gitu. Terus kita juga mengajarkan tie-dye. Jadi kita sengaja thrifting nih di Denpasar, kita cari baju-baju kaos yang
untuk anak-anak, Mhm. kemudian kita ngajarin mereka tie-dye, bagaimana cara baju yang bekas ini jadi bagus lagi. Dan mereka oke. tuh langsung pakai Kak, karena ternyata kan di Jatiluwi itu lumayan panas ya. Kita Iya. jemur sebentar itu udah kering Oh, dan langsung pakai. oke. Berarti Itu- langsung praktek Iya, ya? langsung praktek. Oh. Jadi kita ngajarin mereka teknik-teknik tie-dye-nya, Mhm. bagaimana dilipat-lipatnya, terus Mhm. diikat karet kayak gitu, netesin warnanya sendiri, Mhm. habis itu mereka jemur sendiri, terus mereka buka sendiri dan mereka langsung pakai. Kayak Oh. Buka seneng apanya, banget Kak? Bajunya. Bajunya. Iya. Tapi baju Baju yang yang tidak disuka. dipakai. Iya. Yang tie-dye itu ya. Kalau buka baju itu bakso keju. Ya. Ada saja ya. Tapi gimana sih respon anak-anak di SD yang kakak ajar gitu? Seneng banget Kak. Misalnya kan mereka kan ketemu orang-orang baru nih. Mm-mm. Terus kita juga ngajarinnya kan fun ya. Mm-mm. Misalkan kayak di awal aja cara berdoa kita ada nyanyi-nyanyinya kayak gitu. Terus kalau mereka ribut, cara kita biar mereka fokus, kayak misalkan yang dengar suara saya angkat tangan, yang Oh. dengar, yang kalau kakak bilang langit berarti berdiri, kalau kakak bilang bumi duduk, Oh, kayak oke. gitu. Kalau kakak bilang uang, minta. Tahu ya. Nomor satu beli oge baris nih Karlo ya. Aduh, berarti aman ya sih ya Kak ya untuk Iya. relawan yang datang berkunjung ke SD-SD salah satu di Jatiluwi yang kakak udah pengalaman di sana gitu ya. Mhm. Tapi kalau untuk guru-gurunya gimana responnya Kak? Aman? Seneng banget malah kemarin tuh mereka seantusias itu Iya, iya. kita datang, kemudian kadang juga disiapin sarapan ya. Waduh, maksudnya khas mereka Jatiluwi iya, apa nih Kak? Apa terus khas dia Jatiluwi bilang ya? pulang nih bawa nih labu siamnya. Oh. Sangat senang. Terus sampai aku kan Muslim nih, pas lagi Idul Fitri itu di chat juga sama kepala sekolahnya, selamat Idul Fitri ya Dek. Iya. Oh. Kira-kira open house nggak Kak Arnold? Open house-nya di Makassar ya. Makan coto Makassar. Iya gitu. sih, dapat relasi, Iya. habis itu dapat oleh-oleh buah tangan. Kalau Kak Emi dapat nggak sih buah tangan dari SD Oke. di Payangan ya? Mohon maaf Payangan. ini konsepnya relawan ya. Relawan ya. Iya, iya, Minta oke. buah tangan tuh beda Bukan, lagi ya. Maksudnya pernah nggak sih pengalamannya? Oh, oke. gitu. Oke, karena yang Payangan kan belum terlaksana ya. Jadi kalau yang tahun lalu kita di Kintamani itu sama juga sama Kak Arno. Kita memang sudah nyampein nih ke relawan bahwa kita tidak akan memberikan apapun ya. Apapun dalam artian tidak akan dibayar, tidak akan disediakan makanan minuman Sejenis yang apapun itu. apa sejenis apapun. Tapi ternyata memang guru-gurunya tadi seantusias itu. Mereka punya referensi baru untuk cara mengajar anak-anak. Oke. Dan waktu itu di Kintamani kan lagi panen jeruk ya. Waduh, Banyak udah banget. ketahuan nih. Iya, yang dibawain bukan sekilo 2 kilo. Jadi sekresek besar yang merah itu berapa kresek itu di Oh, pulang-pulang udah pulang-pulang. buka usaha nih Kak Betul. Emi ya. Jadi kayak gitu maksudnya kita tidak wajib mengharapkan itu, tapi kalaupun ada dan memang dipaksa gitu biasanya bawa aja Iya, kita udah nolak kayak gitu. enggak bu enggak ambil lagi gitu jadi ya udah terjadilah transaksi itu jadi ya Kalau orang banyak ya. biasa apa gitu. ya kayak gitu sih Biasa. biasanya Jadi Oh, gitu, ya. Kak. Kalau kita berbuat baik, pasti juga kebaikan akan Ah, datang. betul. Relawan. Of the day. sama Hashtagnya. ini di biasanya sampai guru-guru tuh nyediain tempat tinggal. Kalau yang kelas inspirasi barat kita menginap semalam ya. Oh, Jadi oke. kayak guru-guru atau kepala sekolah dia bakalan nyediain tempat tinggal juga buat relawan tinggal di rumahnya agar besok paginya nggak buru-buru Oh, gitu. jadi ada persiapan ya. Betul. Dan tentunya itu juga menjadi salah satu pengalaman. Tapi kalau pengalaman yang tak terlupakan di mana dari sekian banyak yang udah diikuti gitu. daerah-daerah yang udah dikunjungi gitu kan, berbagai macam karakter nggak sih di temen Betul, pengajian anak SD iya. gitu kan? Ada nggak sih pengalaman yang tidak Ada nggak sih? terlupakan, tersimpan dalam alam bawah sadar gitu. Dalam benak yang paling tulus banget Ah, ada ah, ketika dikasih hipnoterapi terus muncul aja. Ada nggak nih sih, karena Kak? Ah, Boleh. Aku sih selama ikutan 1000 guru itu semuanya menurutku berkesan. Oke. Tapi paling Sangat berkesan, diplomatis sekali ya. paling berkesan itu di 2017 dan menjadi alasan besar kenapa saya akan lanjut. Gitu. Oke. Jadi 2017 itu saya ikutan di SD 3 Trunyan. Mhm. Di situ Di mereka kampung aku. iya. Di SD Nggak 3 usah Trunyan diinfoin, itu, nggak usah. di sana mereka tetangga sekitar itu menyiapkan airnya lewat tada hujan, air tada hujan. Tada hujan. Oke. Ah, Panen jadi- air hujan ya. Iya, air hujan. Terus di sekolah itu kita udah diinfoin nih, di sana nggak ada air. Mhm. Jadi kita harus bawa air 1,5 liter, Mhm. cuman yang buat minum, kayak Oke. gitu. Mhm. Terus
ya buat toilet kan jadi mikir ya, Iya. ini nggak bisa nih buat MCK segala macam. Terus warga sekitar tuh dengan air tada hujannya itu menawarkan, Dek, sini aja kalau mau bersih-bersih, kalau mau mandi. Dan itu masih bulan Mei, Kak. Oke. Itu musim hujan baru Peralihan musim berlaku. nggak sih, Iya. Kak? Musim kering sebentar lagi dan mereka tuh dengan senang hati, Kak, pakai aja nih Oke airnya. aja. Terus Kak Arnold terus senyumplung gitu. Terlalu dangkal nggak sih, Terus Yogi? setelah mandi, ya itu udah sisa sedikit tuh airnya. Kan kita yang mandi jadi 20 orangan. Terus tuh malamnya dia bilang, Dek, ini ada landak bakar, mau coba. Tapi udah dicoba. Dicoba Gimana sedikit. rasanya? Agak aneh Pak. Mungkin baru pertama-tama. oke. Sama kayak kita tuh harus nginep di sekolah. Mm-mm. Itu yang nggak pernah saya dapetin sebelumnya, nginep di sekolah, rame-rame dengan sekolahnya tuh fasilitasnya yang terbatas lah. Oke oke. Jadi kayak persami ya. Iya. Minggu kalau Kak Emi gimana? Kayak persami atau per apa ya? Hari sekali. Hari sekali. Gimana Kak Emi? Ya, jadi sama nih sama Kak Arno, kalau tanya apa yang berkesan itu Semuanya. iya, pastinya. setiap kegiatan tuh pasti ada kesannya masing-masing ya. Jadi kalau aku bagi dua, yang di Bali sama pengalaman kerelawanan di luar Iya. Bali kemarin. Kalau yang di Bali itu tadi yang kemarin kita nggak nyangka kalau di Bali itu masih ada loh Iya. tempat-tempat pendidikan, tempat belajar anak-anak SD itu sebegitunya gitu. Dalam artian kita melihat dari jumlah siswanya, kita melihat dari jumlah gurunya, fisik sekolahnya. Ya gimana sih kalau kita ngelihat jumlah orangnya sedikit, gurunya sedikit, fisiknya juga nggak mendukung, semangat belajar anaknya gimana caranya memotivasi gitu kan. Nah terus yang kedua, misalnya kalau cerita yang unik ya gitu. Iya. Jadi kemarin pas ketika ngajar di Maluku, itu Oke. di sana kan mayoritas Muslim. Iya. Jadi kita satu kecamatan satu orang selama setahun full di situ. Nah di awal itu kalau kita di Bali mau nyebrang ke Pulau Jawa itu kan sejam ya, Lumayan. sejam gitu kan. Nah di situ mau ke desanya aja itu harus nyebrang 3 jam, Oke. 3 jam dan itu Kalau Jalan jalan-jalan ya. kan, Iya. ya. itu di laut pakai perahu bukan pakai kapal 3 jam. Oh, oke. Itu pengalaman dari segi fisiknya. Nah terus kemudian setelah itu ketika ngajar di situ penyambutan hari pertama rame, kepala sekolah, ada orang tua murid, ada guru-guru. Hari kedua datang nggak ada siapapun, yang ada cuma anak-anaknya aja gitu. oke. Jadi waktu itu masih bingung kan, bahasa kita juga masih terbatas dengan bahasa anak-anak secara hadis, harus adaptasi dulu. Berarti harus menyesuaikan banget. Benar, Ya. harus menyesuaikan. Dan di situ ketika baru nyampe bingung, 6 kelas nih kita sendiri, kita mau ngapain gitu. Dan kita kumpulin lah di lapangan. Saya bilang, anak-anak ketang bermain sudah gitu. Kita bermain sudah. Permainannya adalah mengumpulkan sampah. Jadi biar mereka per kelas ngumpulin sampah, lomba istilahnya kan. Jadi biar mereka juga ada kegiatan di lapangan. Nah, saking semangatnya anak-anak, mereka ngumpulin sampah tuh sampai yang di luar sekolah gitu. Jadi kayak beberapa menit kemudian anak-anak udah kumpul, mau kita hitung nih sampah mana yang paling banyak gitu kan. Tiba-tiba ada mama-mama datang, ibu-ibu di situ. Ngikut nih Ngikut, ya, udah ketebak nih. Iya, dia ngikut, tapi ngikutnya sambil mungkin bukan marah ya, tapi karena logat di Maluku sana agak tinggi. Dia bilang, ibu guru macam apa ini? Kenapa betapung anak sudah mandi, sudah ke sekolah pakai seragam, diajak pungut rumpu, dia rumpu di sana dibilang. Ya kan kita jelaskan dengan, mama maaf karena guru-guru belum datang. Jadi saya ajak anak-anak untuk bermain. Bukan permainan ini pungut rumpu ini bikin kotor. Bingung menjelasinnya. Akhirnya ada salah satu guru datang bantu menjelaskan. Itu Jadinya- belajar bahasa nggak Betul. sih? Jadi Ya. aku mikirkan rumput, ini bukan rumput, ini sampah yang diambil. Jadi ada beberapa bahasa itu. Terus ada juga yang menarik ketika memperkenalkan agama. Nah, mereka taunya kalau orang dari luar Maluku itu adalah orang Jawa. Ini ibu guru Jawa datang. Itu terjadi juga di Jadi juga ya. Mau dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Di 6 kelas itu kakak berdua, itu cara efektif kakak belajar di sana itu terkhusus di Maluku Utara kayak gimana? Hari-hari berikutnya datang juga gurunya. Karena kita tidak hanya motivasi guru ya, tapi kita motivasi sekolahnya juga gitu. Nah, yang terkait agama tadi ini yang lucu gitu kan. Ibu guru Jawa datang, anak-anak tanya, anak-anak, ibu guru kenapa sering puasa? Kan waktu itu bulan puasa kan? Iya, karena ibu guru pung agama tuh beda dengan kalian gitu. Ibu guru pung agama apa?
pasti ibu guru agama makan babi ya gitu. Jadi yang mereka tahu adalah di sana pakaian adat Bali. Enggak, baju biasa kan sehari-hari ngajar di situ pakai pakaian seragam sekolah. Jadi yang dia tahu adalah agamanya mereka, agama yang tidak makan babi dan agama yang tidak makan babi gitu. Nah, akhirnya dengan lagu-lagu nih kita jelaskan bahwa di Indonesia itu ada sekian agama, salah satunya ibu guru agama Hindu. Nah, sembahyanglah saya sembahyangkan. Saya tanya sama anak-anak, di mana ibu guru bisa petik bunga untuk ibu guru berdoa. Dia bilang, ibu guru mau bunga apa? Bunga kertas. Ya, bunga bougainville kan kertas ya. Jadi kita nggak menggunakan bahasa bougainville, bunga kertas. Anak-anak tuh gambarin kertas itu digambarin bunga. Dia bilang ibu guru buat ibu guru sembahyang. Jadi kayak wah apa ya kayak berkesan banget sih sampai sekarang. Gitu loh. Tapi yang paling berkesan dari 6 kelas itu yang saya pengen tahu nih dari Kak Emi kan 6 kelas nih. Kak Emi datang-datang ojok-ojok ke Maluku Utara cuma 2 orang nih. Kan minim dari SDM yang ada di Maluku Utara. Itu cara efektif belajarnya itu gimana untuk siswa di Maluku Utara? Dari tipsnya Kak Emi. Jadi ralat sedikit ada 8 orang, tapi kita 8 orang itu di beda-beda kecamatan, satu sekolah sendiri. Sebenarnya kalau guru itu ada satu PNS kepala sekolah, sisanya itulah guru kontrak. Nah, cara ngajarnya tadi kayak bohongnya ya? Kalau kontrak aja orang ke sini. Jadi kalau cara ngajarnya sama juga dengan kelas inspirasi Bali, 1000 guru itu adalah metode bermain sambil belajar. Jadi misalnya nih kepala sekolah waktu itu bilang, ibu guru tolong ajarkan anak-anak di sini bahasa Inggris. Padahal belum masuk loh ke kurikulumnya mereka. Terus saya bilang, ibu kepala, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga belum lancar. Jadi itu PR. Nah caranya gimana? Jadi anak-anak di situ kita lihat nih, kayak misalnya nama-nama hewan apa yang mereka sering lihat, itu yang kita ajarkan bahasa Inggrisnya. Terus misalnya tanaman sayur-sayuran apa yang mereka makan, itu yang kita ajarkan bahasa Inggrisnya. Jadi ketika belajar itu nggak cuma di sekolah, karena di musim-musim tertentu, contoh misalnya musim panen cengkeh gitu, anak-anak nggak bakalan ke sekolah, karena mereka akan membantu orang tuanya. Jadi kita yang justru ke kebun cengkeh belajar dan ngajar di situ. Belajar memetik cengkeh. Sekilas lah ya. Apalagi zaman sekarang memang bahasa Inggris mungkin bisa jadi highlight nggak sih, Biondi ya? Salah satu yang penting juga salah ya. satu sih ya. Karena kita harus bekerja sama. Maksudnya udah mulai MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dimana kita juga harus bekerja sama dengan bilateral yang lainnya. Jadi harus komunikasinya juga harus bagus untuk satu sama lain. Ya itu tadi komunikasi sama ibu kepala ya. Kalau sama ibu badan, ibu tangan. Kalau itu dari kelas inspirasi Bali. Ya, cara paling efektif di zaman sekarang emang jadi sorotan bahasanya. PR-nya gitu ya dari kelas inspirasi Bali untuk adik-adik Maluku Utara. Kalau dari 1000 guru Bali itu gimana cara paling efektif di zaman sekarang tersorot dari adik-adik SD? Itu gimana, Kak? Permainan apa sih yang wajib dilakukan gitu ya? Atau biar efektif lah cara belajar mereka gitu. Kalau saya sih mungkin lebih ke kita lihat dulu pelajarannya seperti apa, terus cara penyampaian yang bagus itu kan dilihat, kemudian didengar juga, terus langsung praktek. Jadi lebih mending kayak gitu daripada learning by doing. Iya, benar. Kalau teori-teori aja, apalagi dengan fasilitas yang minim ya. Kayak untuk kalau sekarang kan di kota-kota bisa nih pakai slide atau nyari di Google kayak gitu itu. Tapi kalau di daerah-daerah yang terpencil kan enakan langsung praktek aja. Dan mereka langsung bisa tahu nih manfaatnya seperti apa, terus jadinya seperti apa. Langsung tahu hasilnya ya. Walaupun sederhana yang kita praktikannya. Kalau sekalinya praktek, habis itu nggak nemu hasil, dia bilang, aku bego nih, aku mau jadi apa ya? Itu gimana respon Kak Arno sama Kak Emi tuh? Di depan orangnya langsung gitu ya, adik-adik SD kan nggak tahu nih. Ketika ada kecil yang pesimis lah terhadap dirinya dia sendiri, ngerasa dia ya, aku tidak berguna. Aku nggak bisa, aku bego banget, tidak berguna gitu. Aku nggak bisa jadi sempurna nih, kayak gimana nih dari Kak Arnold lagi apa Kak Emi? Kak Arnold boleh. boleh. Kalau dari aku sebenarnya kan tidak ada manusia yang bodoh, bego dan kayak gitu ya. Apalagi kalau kita sampai ngomong nih ke anak-anak yang masih kecil, terus kita katain dia bego, dia bodoh, itu akan jadi terpatri banget di kepala dia sampai besar kan. Karena setiap di hipnoterapis muncul Kak Arnold bilang aku bodoh, nggak lucu. Dalam kepala dia bodoh terus nanti. Dia akhirnya dia akan merasa bodoh. Tapi jangan kayak gitu. Kita coba lihat potensi dia apa seperti itu. Misalkan ini adik-adik emang dia nggak bisa nih kalau menghafal aja
kayak baca terus dia nggak ingat di kepalanya. Ya udah kita coba nih hafalan itu kita bikin dinyanyi-nyanyikan gitu. Dan mereka lebih ingat. Atau mungkin yang sekarang kayak ada dance TikTok gitu kan, ya bisa aja mungkin kita ajarin dia cara yang dance yang benar, terus mungkin dengan petunjuk-petunjuk dari materi-materinya itu dipersingkat biar mereka lebih ingat kayak misalnya biar kayak hitung-hitungan ya, kayak itu 1 tambah 1 2 sulap nih ya, velocity kan 2 4 kayak gitu. Tapi daripada ngapalin tiba-tiba ojok-ojok jenuh, bosen gitu ya, lagi deh mikir pesimis, aku bego nih gitu ya, jadi percuma gitu buat belajar. Apa sih yang mau Kak Emi bilang depan orangnya yang bilang kayak gitu? Oke, kita bisa tanyain dulu nih. Nah, adik-adik sukanya apa? Karena sebenarnya kan anak-anak itu mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang beda ya. Jadi ada yang numeriknya, ada linguistiknya, ada macam-macam banget. Jadi kita bisa menggali potensi mereka dari apa yang mereka suka dulu. Karena biasanya zaman kita SD juga dulu ya, siswa dinilai pinter itu kalau nilai matematika, ya nilai IPA misalnya, itu yang bagus. Padahal kan kalau memang dia tidak memiliki potensi di situ, dia bisa jadi memiliki potensi yang lain. Ya misalnya dia seninya bagus. Jadi kayak kemarin pun kita di kelas Inspirasi Bali, kita akan bagi tuh relawannya. Tidak hanya relawan dengan profesi yang sama di satu sekolah, tapi berbeda-beda. Ada relawan yang profesinya kemarin pengusaha. Pengusahanya itu adalah usaha gelang. Ya, jadi gelang itu macem-macem nih jenisnya. Mereka bawa tuh bahan-bahannya dan mereka ajak anak-anak buat bikin gelangnya sendiri. Berarti itu gelang hias ya Kak? Gelang hias. Jadi anak-anak tahu, oh ternyata pengusaha itu juga jadi salah satu profesi dan banyak nih jenisnya. Salah satunya gelang yang mungkin mereka nggak lihat sebelumnya, kayak gitu. Jadi pengusaha gelang Tridatu kan bisa. Oke, jadi kalau misalnya kita kepingin tahu nih kegiatan dari 1000 Guru dan juga kelas inspirasi itu bisa ceknya di mana sih? Ya. Kalau di 1000 Guru pastinya bisa lewat Instagram @1000_guru_Bali. Oke, berarti 1000_guru_Bali. Oke. Kegiatan paling dekat kapan? Kegiatan paling dekat nanti kita kan mau ada 1 dekade nih. Udah dari 2015, sekarang 2025, udah 10 tahun. 1 dekade nanti akan diadakan di SD 5 Munduk. Di daerah Buleleng. Itu jumlah siswanya 42. Kemudian ada 1 kelas nih, kelas 4 itu semuanya laki-laki. Jadi udah simulasi SMK ya dari berarti apa sih yang pengen Kak Arnold bilang sama adik-adik di Buleleng gitu kan, akan berkunjung ke Buleleng, apa sih yang mau Kak Arnold bilang, mau Kak Arnold sampein gitu ya, ditunggu gitu, apa gimana Kak Arnold? Tunggu kami aja. Oke. Kita lihat gimana cara mengajar yang fun untuk adik-adik di sana. Ya? Iya. Oke. Pokoknya stay tune aja. Oke. Kalau dari kelas Inspirasi Bali gimana? Mau ngecek-cek, mau ngecek-ngecek. Tahu kegiatan itu apa. Siapa tahu saya pun bisa ikut jadi relawan. Kalau syarat yang tadi gitu ya. Gimana Kak Emi? Boleh. Bisa langsung penting aja Instagramnya KI Bali ya. Kebetulan kita juga lagi open recruitment untuk relawan pengajar dan juga relawan dokumentator. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk daftar dan join dan berpartisipasi, merasa biar hidup ini lebih bermanfaat gitu kali ya. Jadi bisa langsung join kelas Inspirasi Bali yang tahun ini kita adakan di Payangan, Bali. Oke, itu kapan sih? Juli Ya, betul. bentar lagi ya tadi. Sip, thank you sekali. Belum. Oh, belum ya? Belum. Kalau tadi Buleleng, tadi Payangan. Payangan apa mau disampaikan sama adik-adik di Payangan? Ya akan segera tibalah Kak Emi sama relawan yang lain. Apa nih Kak? Oke, buat adik-adik yang ada di Payangan, tunggu kedatangan kami. Semoga apa yang kami berikan bisa menginspirasi adik-adik untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya. Oke. Tapi kalau untuk seluruh Indonesia apa nih? Wah, berat ya. Berat ya, dari terkecil sampai terbesar. Oke, buat relawan se-Indonesia, jadi apapun profesi kita, setidaknya ada hal yang bisa lakukan dalam hidup ini untuk pendidikan anak-anak generasi muda yang lebih baik ke depannya. Kalau Kak Arnold setuju nggak sama Kak Emi? Aku setuju banget sih. Setuju banget. Tapi setuju nggak dengan pertanyaan belajar bisa bikin kamu jadi apapun? Kalau tadi kan saya ngeluh nih, takutnya keponakan saya nggak bisa jadi apa-apa karena malas belajar. Itu gimana? Setuju apa nggak sama pertanyaan itu? Kalau pernyataan ya? Pernyataan. Pernyataan. Dengan belajar kamu bisa jadi apa? Aku setuju banget sih. Setuju banget. Setuju banget. Soalnya kayak
Misalkan kita mau jadi dokter ya kita belajar dulu. Pokoknya apa sih cita-citamu nanti? Kamu pelajarin dong biar kamu nanti tuh jadi jadi apa yang kamu impikan dan kamu akan sukses di sana. Jangan cuman punya cita-cita tapi nanti kamu nggak akan sukses. Jadi pelajarin itu. Dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang, detik ini. Iya. Siapapun Anda menonton detik ini Iya. harus dilakukan. Kalau Kak Emi gimana? Oke. Setuju apa nggak dengan Iya. pertanyaan? Bisa, apa ya pertanyaan tadi ya? Belajar. Kamu sih. bisa jadi apapun kalau gitu mau ya, kalau mau belajar. Betul, setuju banget ya dengan pernyataan tadi. Karena apa? Paling tidak kita mulai belajar, kita belajar untuk mengubah diri menjadi lebih baik tadi ya. Tapi tidak hanya hard skill-nya aja, belajar di sekolah teorinya aja, tapi soft skill-nya juga. Karena kalau yang kita lihat sekarang, anak-anak yang pinter itu bisa jadi next ketika dia dewasa dia kalah pergaulan ya. Jadi kita harus latih juga anak-anak hard skill dan juga soft skill-nya biar berimbang. Aku juga setuju karena Biar aku belajar aku imbang. bisa berubah jadi pohon beringin. Oke. Berarti hard skill sama soft skill-nya harus seimbang. Dan juga harus mulai dari sekarang nih Dari kalian sekarang. untuk belajar gitu ya. Ya, ini Tidak udah waktu menunda-nunda. dari tadi Oke. ya, udah Oke, berdua bisa ini. rasakan. Saya nggak berani menunda-nunda. Ya. Kalau Oke, gitu baik. bareng-bareng kita Kak sekarang udah waktunya mau ngisi di Pro 2. Dan juga menelpon keponakan ya, biar Oke. tenang saja pokoknya. Semangat. Sedikit ya, 1 tambah 1. Dadah, Kak. Terima kasih. Aduh, Salam buat aduh. keponakannya.